Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara membuat pupuk organik cair untuk tanaman cabai, juga bisa diterapkan ke tanaman yang lain. Kegunaan dari pupuk ini untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, menyuburkan, juga mempercepat agar tanaman cepat berbuah lebat. Agar tidak penasaran, mari simak cara langkah-langkahnya, bahan apa saja yang saya akan gunakan untuk cara membuat pupuk organik cair ini, menggunakan bahan apa saja. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Dan bahan yang saya akan gunakan ini adalah daun pepaya ya teman-teman. Daun pepaya yang sudah tua seperti ini yang saya akan gunakan. Kegunaan dari daun pepaya ini bukan untuk tanaman saja dijadikan pupuk, bisa juga dikonsumsi untuk manusia untuk meredakan atau dijadikan obat, meredakan sakit tenggorokan ya teman-teman, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau untuk manusia dijadikan obat itu daunnya yang masih muda dengan cara direbus ya teman-teman, dijadikan lalapan langsung saja dimakan. Dan kalau untuk tanaman itu ada dua opsi, dua cara ya teman-teman, bisa untuk dikocorkan, bisa juga untuk dispraykan. Banyaknya yang digunakan dari daun pepaya ini ya teman-teman. Untuk cara pembuatan dari video ini cara skala kecil ya teman-teman, cukup 2 on saja dari daun pepayanya yang digunakan ya teman-teman, lalu diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini agar mempermudah waktu memproses selanjutnya nanti ya teman-teman. Selain itu juga kegunaan dari daun pepaya ini bisa untuk dijadikan pestisida organik ya teman-teman, dengan cara dikombinasikan lagi menggunakan bahan-bahan yang lain. Selain dijadikan pupuk, bisa juga dijadikan pestisida. Jadi saya sarankan mohon disimak sampai selesai cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang digunakan, agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Dan kalau sudah selesai dengan tahap pengirisan, lalu persiapkan untuk cara menghaluskannya lagi ya teman-teman, agar lebih halus lagi. Di sini saya menggunakan lompang batu atau jublek cara manual yang saya akan gunakan. Bebas mau menggunakan cara apa saja ya teman-teman, cara masing-masing yang mau digunakannya. Yang penting hasilnya sama halus ya teman-teman. Jika punya alat penghalus seperti blender, bisa menggunakan alat seperti itu. Tergantung kemampuannya menggunakan cara bagaimana. Di sini saya menggunakan cara manual ya teman-teman. Kemampuan saya seperti ini. Untuk cara penyampaian dari isi video kali ini, cara membuat pupuk hijau dari daun pepaya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, menyuburkan, sehat, rimbun, cepat berbunga dan berbuah lebat. Untuk tanaman cabai ya teman-teman, jika teman-teman mau menggunakan, digunakan untuk tanaman yang lain boleh, untuk semua jenis tanaman juga bisa ya teman-teman. Hanya sekedar berbagi pengalaman saja ya teman-teman, pengalaman yang pernah saya coba diterapkan ke tanaman cabai dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Tanaman cabai tumbuh subur, rimbun, dan berbuah lebat nonstop. Jika mau menggunakan dengan cara seperti saya boleh, silakan, tidak juga tidak apa-apa, hanya sekedar berbagi saja pengalaman, mudah-mudahan membantu dan bermanfaat. Lalu untuk langkah selanjutnya, kalau sudah selesai dengan tahap penghalusan seperti ini ya teman-teman, untuk melarutkannya jangan lupa persiapkan air cucian beras ya teman-teman, berukuran 5 liter ke dalam wadah seperti ini. Bebas mau menggunakan wadah apa saja, yang penting muat. Berukuran air cucian beras 5 liter. Lalu setelah ini kita tinggal larutkan menjadi satu hasil tubukan daun pepayanya ya teman-teman, seperti ini ke dalam air cucian beras, sambil diremes-remes tercampur merata menjadi satu, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi hasilnya ya teman-teman. Jadi santai saja cara pelarutannya. Cara seperti ini bisa juga dibilang terobosan ya teman, terobosan pengganti pupuk pabrikan jika kesulitan mendapatkan pupuk pabrikan yang sering digunakan, dan bisa menggunakan cara seperti ini membuat sendiri, membuat pupuk organik cair untuk
pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan agar tanaman kita itu tumbuh subur, sehat, dan cepat berbuah ya teman-teman. Jangan takut ya teman-teman, dikarenakan yang digunakannya ini bahan-bahan organik, jadi aman. Tanah juga bisa subur, gembur menggunakan pupuk ini. Dan kalau sudah selesai, kedua bahan ini dijadikan satu, yaitu hasil tumbukan daun pepaya menjadi satu dengan air cucian beras berukuran 5 liter. Untuk langkah selanjutnya, campuran bahan berikutnya ya teman-teman, di sini saya akan menggunakan MSG ya teman-teman, atau yang sering disebut mecin, merek Sasa yang saya akan gunakan. Jika teman-teman mau menggunakan merek apa saja boleh, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa boleh, yang penting berjenis MSG aja yang digunakan ya teman-teman. Dan banyaknya yang digunakan dari MSG ini cukup 1 sendok makan saja untuk membantu menopang kekuatan bahan-bahan yang lain, jadi cukup 1 sendok makan saja. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, tidak baik juga. Jika terlalu banyak menggunakan MSG bisa menimbulkan hampa pada buahnya, nanti hasilnya tidak berisi. Jika terlalu banyak menggunakan MSG, jadi cukup 1 sendok makan saja. Kegunaan dari MSG ini untuk menyuburkan, juga bisa menguatkan batang beserta akar hingga tumbuhnya pucuk yang baru, sehingga tanaman itu pertumbuhan cepat, subur, rimbun, cepat berbunga, berbuah lebat. Dikarenakan dari MSG ini sangat bagus untuk merangsang bunga agar cepat berbuah. Lalu agar lebih bagus lagi, jangan lupa campurkan gula aren ya teman-teman, untuk menghomogenkan agar tercampur merata bahan-bahan yang sudah dimasukkan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan setengah gandum ya teman-teman, yang sudah diiris seperti ini, jadi tidak ada takarannya. Dari gula merah ini bebas ya teman-teman, jadi yang saya gunakan cukup setengah gandum saja dengan cara diiris terlebih dahulu seperti ini. Lalu sebelum dilarutkan ke dalam air yang sudah ditampung beberapa bahan jadikan satu, jangan lupa larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman dari gula arennya. Yakinkan bahwa gula aren ini tercampur merata terlebih dahulu berserta air seperti ini, agar lebih bagus, lebih maksimal lagi nantinya ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai tinggal dituangkan saja menjadi satu. Dan kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan sekitar 7 hari atau 8 hari untuk cara memfermentasikannya. Dan untuk cara memfermentasikannya itu bisa menggunakan wadah yang tertutup ya teman-teman, diharuskan menggunakan wadah yang tertutup seperti botol air mineral bekas yang ada tutupnya atau ember yang ada tutupnya. Dan untuk dosis cara pemakaiannya, kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, untuk cara spray maupun kocor sama ya teman-teman. Untuk 200 ml ini untuk disandingkan dengan air 10 liter ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan tangki spray berukuran 17 liter atau 14 liter, bisa menambahkan lagi setengah gelas. Jadi kurang lebihnya itu per tangki itu 1,5 gelas. Sama untuk pengocoran juga ya teman-teman. Dan langsung saja dimasukkan ke tangki spray, lalu diaplikasikan ya teman-teman ke tanaman yang mau dipupuk. Dan untuk pupuk kocor itu cara pengocoran per tanaman ya teman-teman, jadi disesuaikan saja. Kalau untuk cara pengocorannya disesuaikan saja secukupnya, dikarenakan bahan-bahan organik yang digunakan ini sangat aman, lebih banyak, lebih bagus ya teman-teman. Tanaman itu lebih subur, pertumbuhan cepat, cepat berbunga dan berbuah lebat nonstop jika diterapkan ke tanaman cabai. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.